A. Konsep dasar peluang. 1. Pengertian percobaan dan ruang sampel. Percobaan merupakan kegiatan yang dapat diulang-ulang untuk memperoleh hasil tertentu. Kumpulan atau himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan disebut ruang sampel, dilambangkan dengan huruf besar S. Anggota-anggota dari ruang sampel dinamakan titik sampel. Banyak anggota suatu ruang sampel dinyatakan dengan N. Yang kedua yaitu cara menentukan ruang sampel. Nah, ada 3 cara untuk menentukan ruang sampel. Yang pertama yaitu menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Nah, cara mendaftar adalah menyusun anggota ruang sampel dengan mendaftar atau menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya tidak terlalu banyak. Contohnya pada saat pelemparan 2 buah paku payung secara bersamaan, dengan posisi paku payung adalah terlentang atau T pada paku payung pertama dan miring atau M pada paku payung kedua. Maka titik sampel atau semua hasil yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut adalah TT, MT, dan MM. Maka diperoleh ruang sampelnya yaitu S sama dengan TT, TM, MT, MM dengan banyaknya anggota sampel adalah 4. Yang kedua yaitu menentukan ruang sampel dengan membuat tabel. Nah, cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya sangat banyak dan akan memakan waktu. Nah, pada saat pelemparan 2 buah paku payung secara bersamaan, jika kita susun dalam sebuah tabel, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Jadi, ruang sampelnya adalah S sama dengan TT, TM, MT, dan MM dengan banyaknya anggota sampel yaitu 4. Yang terakhir yaitu menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Misalkan, paku payung posisi terlentang atau T dianggap bagian pertama, sementara paku payung posisi miring atau M dianggap bagian kedua. Maka bisa digambarkan diagram pohon sebagai berikut. Bisa dilihat diagramnya. Jadi, titik sampel pada pelemparan 2 buah paku payung adalah TT, TM, MT, dan MM. Jadi, ruang sampelnya adalah S sama dengan TT, TM, MT, dan MM. Dengan banyaknya anggota sampel adalah 4. Sederhana dan kejadian bagi percobaan melambungkan 3 keping buah uang logam. Misalnya A sama dengan sisi angka dari uang logam dan G sisi gambar dari uang logam beruang. Sampel dari percobaan tersebut adalah S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan yang terakhir GGG. Beberapa himpunan bagian dari S sebagai berikut. Yang pertama, himpunan B, yaitu AAA. Kejadian muncul ketiganya angka. Yang kedua ada himpunan, yaitu C, GGG. Kejadian muncul ketiganya gambar. Nah, yang ketiga ada himpunan D, yaitu AAG dan AGA dan GAA yang merupakan kemunculan 2 bilangan. Selanjutnya ada himpunan E sama dengan AGG, GAG, GGA, yaitu kejadian muncul 2 gambar. Dalam hal ini, kejadian B dan C termasuk kejadian sederhana, sedangkan kejadian D dan E termasuk kejadian majemuk. B. Peluang suatu kejadian. Yang pertama, pengertian peluang suatu kejadian. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk setiap kejadian, nilai kemungkinan peluangnya terletak di antara 0 dan 1. A. Jika peluang bernilai 0, kejadian itu disebut kejadian mustahil. Contoh, matahari terbit dari arah barat. Yang B. Jika peluang bernilai 1, kejadian itu disebut kejadian pasti. Contoh, manusia akan meninggal. Akan menghitung peluang suatu kejadian. Per suatu percobaan terdapat N hasil yang mungkin dan masing-masing berkesempatan sama untuk muncul. Jika dalam percobaan terdapat kejadian A, peluang kejadian A dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. PA sama dengan NA per NS,
dengan PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan banyak anggota kejadian A, dan NS banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, pada sebuah kolam pemancingan terdapat 5 ikan kakap dan 3 ikan gurami. Seorang pengunjung membawa 3 alat pancing yang digunakan sekaligus. Tentukan peluang memperoleh 2 ikan kakap dan 1 ikan gurami. Jadi langsung saja kita jawab pertanyaan ini. Diketahui ikan kakap dan 3 ikan gurami dalam hal ini digunakan 3 alat pancing sekaligus. Dengan demikian, NS sama dengan 8 kombinasi 3 sama dengan 8 faktorial per 8 min 3 dalam kurung 8 min 3 faktorial dikali 3 faktorial yang menghasilkan 56. Lalu misalnya A sama dengan kejadian terpancing 2 ikan kakap dan 1 ikan gurami. NA sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 3 kombinasi 1 sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 5 min 2 faktorial dikali 2 dikali 3 faktorial per 3 dalam kurung 3 min 1 faktorial dikali 1 faktorial yang menghasilkan 10 dikali 3 dan hasil akhirnya adalah 30. Lanjut, kita akan mencari PA-nya. PA sama dengan NA per NS, di mana NA-nya adalah 30 dan NS-nya adalah 56. Jadi hasilnya itu 30 per 56. Tapi hal ini masih bisa disederhanakan lagi dan hasil akhirnya adalah 15 per 28. Komplemen dari peluang suatu kejadian yaitu jika PA merupakan peluang kejadian A pada ruang sampel S berlaku hubungan sebagai berikut, yaitu rumusnya PA ditambah PA aksen sama dengan 1 dengan PA aksen yaitu peluang kejadian bukan A. Dalam hal ini PA aksen merupakan komplemen dari PA yaitu peluang kejadian A. Sebagaimana ada contoh yaitu sebuah dadu bermata 6 dilambangkan sekali. Tentukan peluang muncul mata dadu bukan prima. Kita jawab yaitu NS-nya tadi ketahui tadi 6 dengan A kejadian muncul mata dadu prima yaitu A-nya 2, 3, 5. Maka banyaknya NA sama dengan 3. Memakai rumus untuk mengetahui peluang kejadiannya yaitu kita pakai rumusnya PA sama dengan NA dibagi NS, yaitu tadi sudah diketahui NA-nya 3 dan NS-nya 6 bisa sama-sama dibagi 3 yaitu 1 per 2. Dengan demikian kita masukkan rumus yang tadi yaitu PA ditambah PA aksen sama dengan 1. Tadi sudah diketahui PA-nya setengah, PA aksen itu belum diketahui sama dengan 1. Kita pindah ruaskan yaitu 1 dikurang setengah yaitu setengah. Jadi PA aksennya yaitu setengah. Ini ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan. Jika P buka kurung A merupakan peluang kejadian A pada ruang sampel S, frekuensi harapan kejadian A dari N kali percobaan dirumuskan sebagai berikut, yaitu dengan F buka kurung A sama dengan frekuensi lalu harapan kejadian sama dengan A. Lalu berikutnya ada contoh soal dari frekuensi, yaitu dari seperangkat kartu Bridge diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan secara 130 kali, tentukan frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah. Jawabannya yaitu dari seperangkat kartu Bridge diambil sebuah kartu secara acak. Seperangkat kartu Bridge terdiri atas 13 kartu skop, 13 kartu keriting, 13 kartu wajik, dan 13 kartu hati. Berarti banyaknya kartu pada seperangkat kartu Bridge adalah 52. C yaitu peluang kejadian majemuk. Yang pertama yaitu ada peluang gabungan 2 kejadian. Nah, peluang gabungan 2 kejadian adalah gabungan atau union kejadian A dan B yang dilambangkan dengan A gabungan B yang merupakan suatu kejadian yang anggota-anggotanya
adalah anggota A atau anggota B. Gabungan kejadian A dan B dapat disajikan dalam diagram Venn. Nah, diketahui kejadian A dan B dalam ruang sampel S, daerah yang diarsir merupakan gabungan kejadian A dan B. Menurut teori himpunan, NA gabungan B sama dengan NA plus NB min NA irisan B. Dengan demikian, peluang gabungan kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Dengan PA gabungan B adalah peluang kejadian A atau B, sedangkan PA irisan B adalah peluang kejadian A dan B. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 2 atau mata dadu genap. Jadi, jawabannya, percobaan pelemparan sebuah dadu S sama dengan 1,2,3,4,5,6, maka NS sama dengan 6. Misalnya C sama dengan kejadian muncul mata dadu 2 dan D kejadian muncul mata dadu genap. Dengan demikian, C sama dengan 2, maka NC sama dengan 1, D sama dengan 2,4,6, maka ND sama dengan 3. Dalam hal ini, C iris D sama dengan 2, berarti NC iris D sama dengan 1. Jadi, PC gabung D sama dengan PC plus PD kurang PC iris D sama dengan 1/6 plus 3/6 kurang 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Jadi peluang muncul mata dadu 2 atau mata dadu genap adalah 1/2. Jadi kita sederhanakan dulu hasil akhirnya. Jadi jawabannya adalah 1/2. Lalu yang kedua adalah peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Nah, pada gambar diagram Venn di atas, A irisan B sama dengan himpunan 0. Dalam hal ini, A dan B dikatakan saling asing atau saling lepas. Nah, suatu kejadian bisa dikatakan saling lepas jika tidak ada irisan antara A dan B atau kejadian irisan tidak terjadi bersama-sama. Nah, akibat A irisan B sama dengan himpunan 0, maka NA irisan B sama dengan 0 dan PA irisan B sama dengan 0. Peluang gabungan kejadian A dan B yang saling lepas dirumuskan menjadi PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Dengan PA gabungan B adalah peluang kejadian A atau B. Di saya ingin menjelaskan sedikit contoh soal dari peluang gabungan dua kejadian sekaligus. Contohnya yaitu pada percobaan melambungkan dua keping uang logam, temukan peluang muncul keduanya, angka atau kedua gambarnya. Lalu di sini saya ingin menjawab soal yang di atas. Percobaan melambungkan dua keping uang logam itu S-nya sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Maka NS-nya sama dengan 4, misalnya E sama dengan kejadian muncul kedua angka dan F-nya kejadian muncul kedua gambar. E-nya itu AA, maka NE sama dengan 1. Lalu F-nya itu GG, maka NF-nya itu sama dengan 1. Hal ini E iris F sama dengan himpunan 0, maka N iris F sama dengan 0. Berarti kejadian E dan F silang lepas, PE gabung sama dengan PE plus PF sama dengan 1/4 plus 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Jadinya peluang muncul keduanya angka atau keduanya gambar adalah 1/2. Peluang dua kejadian saling bebas, yaitu dua kejadian dikatakan saling bebas atau skolastik bila mana kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi dengan kejadian lainnya. Kejadian A dan kejadian B saling bebas atau skolastik. Peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut, yaitu P dalam kurung A iris B sama dengan PA dikali PB, yaitu peluang A dikali peluang B. Jika kejadian A dan B saling bebas atau skolastik, kejadian A aksen dan B aksen juga saling bebas atau skolastik.
Lanjut ke contoh soal. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 7 bola putih. Diambil sebuah bola secara acak. Kemudian, bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Selanjutnya, diambil lagi sebuah bola secara acak. Berapakah peluang terambil keduanya bola merah? Kita akan menjawab pertanyaan ini. NS sama dengan 3 plus 7 sama dengan 10. Misalnya, A sama dengan terambil bola merah pada pengambilan pertama, B kejadian terambil bola merah pada pengambilan kedua. Dalam hal ini, B dan A saling bebas karena terjadinya A tidak mempengaruhi terjadinya atau tidaknya B. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. PA sama dengan 3/10 dan PB sama dengan 3/10. Dengan demikian, P dalam kurung A iris B sama dengan PA dikali PB sama dengan 3/10 dikali 3/10 yang hasil akhirnya adalah 9/100. Jadi peluang terambilnya kedua bola merah adalah 9/100. Peluang kejadian bersyarat, yaitu kejadian bersyarat merupakan lawan dari kejadian saling bebas. Berarti dalam kejadian bersyarat ini kemunculan kejadian yang satu mempengaruhi kejadian lainnya. Peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya P dalam kurung A dibagi B sama dengan P dalam kurung A iris B dibagi PB dengan P dalam kurung A dibagi B, yaitu kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul, dan peluang kejadian B tidak sama dengan 0. Contoh soal peluang kejadian bersyarat. Soalnya, dalam kantong terdapat 8 bola biru dan 4 bola kuning. Diambil 2 bola secara acak satu persatu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning. Jawab, NE sama dengan 8 plus 4 sama dengan 12. NA-nya 8, NB-nya 4. A sama dengan kejadian terambil bola pertama biru. PA sama dengan NA per NS. NA-nya 8, NS-nya 12. Sama-sama dibagi 4, jadi 2/3. B sama dengan kejadian terambil bola kedua kuning. B per A sama dengan NB per NS kurang 1. NB-nya 4, NS-nya 12 dikurang 1 jadi 11. Jadi PB per A-nya sama dengan 4/11. Dengan demikian PANB sama dengan PA kali PB per A sama dengan 2/3 dikali 4/11. 2 kali 4 sama dengan 8, 3 kali 11 sama dengan 33. Jadi jawabannya 8/3.